Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin manisan pepaya kristal dengan Nutrijel dong bun. Ini dia guys, manisan Nutrijel pepaya. Ada yang suka nggak nih? Yang ini rasanya nano-nano ya guys. Ada manisnya tapi juga ada rasa asamnya. Teksturnya itu kenyal dan tahan lama walau tanpa pengawet dan tanpa dijemur. Wow, amazing. Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Siapkan 1 buah pepaya mentah dengan berat sekitar 1 kg. Untuk tekstur dagingnya itu bisa yang masih putih begini atau yang sudah mengkal seperti ini sesuai selera. Oke, kupas pepaya, potong-potong dan cuci bersih seperti ini. Kemudian parut agak kasar dengan menggunakan parutan keju seperti ini. Setelah diparut, selanjutnya hilangkan kadar air pepaya dengan cara diperas menggunakan kain bersih seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. By the way, setelah pepaya dikupas, diparut, dan diperas begini, berat total pepayanya itu berkurang banyak ya, yaitu cuma jadi sekitar 500 gram. Catat. Oke, selanjutnya siapkan juga 2 sachet Nutrijel rasa leci kemasan 10 gram seperti ini. Atau bisa diganti dengan 1 sachet Nutrijel leci kemasan 15 gram seperti ini. Dan untuk sitrik asidnya ini juga nantinya itu ikut digunakan ya. Jadi jangan dibuang. Oke, sisihkan. Sebelum digunakan, larutkan Nutrijel dengan 50 ml air matang dingin atau sekitar 1/4 gelas. Aduk rata. Sisihkan. Dan jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Oke, masukkan 500 gram gula pasir, pepaya yang sudah diparut dan diperas tadi, kemudian larutan Nutrijel rasa leci, 2 gram atau sekitar setengah sendok teh vanili bubuk, optional ya. Aduk rata. Masak dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk hingga adonan kalis. Nah, ini dia guys. Setelah 6 menit dimasak, gulanya itu sudah larut semua ya. Ini tetap lanjut dimasak dengan api sedang dan terus diaduk-aduk agar tidak rawan gosong. Dan setelah 12 menit dimasak, teksturnya itu sudah mulai mengering, tapi ini juga masih belum matang ya. Jika sudah mulai mengering begini, atau setelah dimasak sekitar 18 atau 20 menit, selanjutnya tambahkan bubuk sitrik asid tadi. Jika suka, agar lebih segar lagi, kita bisa menambahkan sekitar 2 atau 3 sendok makan air perasan lemon seperti ini. Aduk rata. Dan masak hingga adonan benar-benar kalis. Nah, ini dia guys. Setelah total dimasak sekitar 25 menit, adonannya itu sudah nyaris matang ya. Jadi, jika adonannya itu sudah terlihat kalis begini, kemudian di pinggiran wajahnya itu juga sudah kesat kering. Selain itu juga permukaan adonannya sudah terlihat memutih. Dan jika kita ambil sedikit kemudian dibiarkan agak dingin, lalu dipulung di tangan itu sudah tidak lengket lagi, artinya adonan sudah matang.
Jadi untuk total durasi memasaknya itu adalah sekitar 28 menit atau paling lama itu cukup sekitar 30 menit. Oke, sekarang matikan kompor. Kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian atau sesuai selera. Dan siapkan pewarna atau pasta makanan sesuai selera. Oke, warnai adonan sesuai selera. Dan ini saya warnai dengan sedikit warna kuning cukup sekitar setengah tetes. Lalu ada warna merah stroberi, biru tua, dan hijau. Oke, siapkan juga sekitar 300 gram gula pasir untuk taburan. Secukupnya saja ya. Setelah itu cetak adonan dengan menggunakan sendok takar ukuran 5 gram seperti ini. Cetak seperti ini. Kemudian bulatkan. Jadi deh. Dan tempatkan di atas gula pasir seperti ini. Lalu segera taburkan gula secara merata seperti ini. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Setelah dibulatkan seperti ini, jika ingin lebih kering lagi, ini tinggal diangin-anginkan saja di suhu ruang, atau untuk hasil yang lebih efektif bisa ditempatkan di ruangan ber-AC. Jadi memang tidak perlu dijemur ya. Dan satu resep ini itu bisa menghasilkan sekitar 750 gram manisan Nutrijel pepaya. Nah, ini saya bikin lagi dengan dicetak seperti donat. Untuk cetakannya itu sendiri, saya menggunakan cetakan jeli berbahan silikon seperti ini. Jika dicetak begini, untuk caranya itu sama saja. Jadi adonannya itu tinggal dimasukkan dan ditekan-tekan ke cetakan seperti ini. Agar lebih mudah dikeluarkan, kita bisa menyimpannya sebentar di freezer sekitar 3 atau 4 menit. Kemudian tinggal dikeluarkan dari cetakannya seperti ini. Walah jan yuk, dene nganu tangan Erika didol-dol kabeh gue kenang apa sih? Ndedok sare takon kenang apa? Gue mau gara-gara maruti gandul gue nggo gawe manisan. Dadi keparut kabeh ya tangane didol-dol sidane lah. Jan sete joge. Oke, untuk selanjutnya tinggal ditabur-tabur gula seperti tadi. Jadi deh, ini dia guys, manisan pepaya Nutrijel Super Yummy sudah jadi. Agar lebih awet lama, setelah mengeras, segera kemas di dalam wadah tertutup seperti ini. Karena terbuat dari gula pasir, kemudian teksturnya itu kering, selain itu juga mengandung pengawet alami sitrik asid, maka manisan pepaya ini jika disimpan di suhu ruang itu bisa tahan sekitar 2 bulan. Dan jika disimpan di kulkas bahkan bisa awet hingga sekitar 5 bulan. Wow, amazing. By the way, agar mudah dicetak, saat memasak manisan ini sebaiknya memang asal adonan sudah kalis itu bisa langsung segera diangkat ya. Jika menggunakan api sedang paling lama itu dimasak sekitar 30 menit. Karena jika dimasaknya itu terlalu lama, misalnya dimasak sampai 40 menit seperti ini, ternyata hasilnya malah jadi terlalu kering dan kacau seperti ini. Oh no! Jika terlalu kering begini, sudah pasti dicetaknya itu juga susah dan ribet. Catat. Nah, jika adonan sudah terlanjur terlalu kering, kemudian jadi susah dicetak gitu, kita bisa mengoreksi adonan dengan cara dimasak lagi sebentar seperti ini, dengan ditambahkan sedikit air, dan dimasak hingga teksturnya itu asal sampai kalis saja. Catat.
Untuk penggunaan gula, idealnya itu memang setara dengan berat bersih pepaya yang digunakan. Jika gulanya itu lebih banyak dari berat pepaya, maka hasilnya manisan pepaya itu jadi rawan lengket seperti gulali seperti ini ya. Waduh, Jan yuk, dan yang paling peliket kayak gini sih kepriwe ya, malah jadi kayak tembelek ngene, Jan. Kagan gula sih mau lah, gagal maning si Dane. Oh no. Oke guys, demikian tadi cara membuat manisan Nutrijel pepaya ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.